Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Beberapa singa yang sedang memakan mangsanya akhirnya mundur dan menjauh ketika badak datang. Apakah badak itu mau merebut makanan singa? Oh, tentu saja tidak. Badak adalah herbivora dan mereka tidak tertarik dengan makanan singa. Lalu, kenapa badak mendekati singa yang sedang makan? Rupanya badak itu cuma melakukan pemeriksaan saja. Lalu ketika singa sedang tidur, mungkin sedang bermimpi indah, tiba-tiba badak datang dan menyebabkan singa terbangun hingga akhirnya kabur ketakutan. Apa yang menyebabkan badak menyerang singa yang sedang tidur? Sepertinya badak merasa terancam dengan adanya singa, meski singa itu tidak melakukan apapun kepada para badak. Yang lebih lucu adalah ketika singa sedang pacaran. Entah karena jomblo atau emang badak itu merasa iri. Tiba-tiba badak datang dan membubarkan paksa prosesi sakral yang hendak dilakukan dua insan yang tengah dimabuk asmara itu. Kenapa badak melakukan itu? Ya ndak tahu, kotanya saya. Jadi bisa kamu bayangkan apa yang terjadi jika singa menyerang badak? Singa diam aja diserang sama badak. Apalagi kalau mengancam. Pastinya para badak jadi lebih agresif dan coba menyerang balik para singa. Ada beberapa perburuan singa terhadap badak. Ada yang berhasil, tapi jarang. Kebanyakan berakhir dengan kegagalan. Badak terlalu tangguh bagi pasukan singa, sehingga beberapa kali badak menyebabkan singa, si raja savana itu, terlihat cupu dan kehilangan tajinya. Apakah cuma singa yang dibuat tidak berdaya oleh para badak? Tentu saja tidak. Pembahasan masih panjang, dan masih ada beberapa pemangsa yang jadi kelihatan cupu kalau menghadapi badak. Pesaing berat singa di Asia juga mengalami nasib serupa. Harimau masih kelihatan gagah jika menghadapi gajah daripada ketika menghadapi badak. Singa yang bersama pasukannya aja dibuat mundur, apalagi harimau yang sendiri. Ada beberapa pertemuan antara harimau dan badak, dan hasilnya hampir sama seperti yang dialami oleh para singa. Badak di Asia emang lebih kecil, tapi kemampuannya tidak kalah hebat dengan badak di Afrika. Jadi ketika melawan harimau, badak tetap di atas angin. Harimau pernah kedapatan sedang memakan badak, tapi entah bangkai badak atau hasil buruannya sendiri. Yang pasti, dari beberapa pertemuan mereka, badak bisa mengatasi harimau, menyebabkan si belang ketakutan dan bahkan kabur melarikan diri. Mungkin saja momen badak dan harimau lebih beragam, tapi dokumentasinya emang minim, jadi kita hanya bisa melihat beberapa bukti saja. Tidak berbeda jauh dengan macan tutul. Mereka bukan pemangsa yang perlu dikhawatirkan oleh badak dewasa. Dengan ukurannya yang lebih kecil dan kehidupannya yang soliter, macan tutul bukan masalah bagi badak. Ada beberapa interaksi antara macan tutul dan badak. Yang paling normal adalah ketika seekor macan tutul coba memburu badak kecil yang bersama induknya. Meski gagal, tapi itu adalah momen paling normal antara pemangsa dan mangsanya. Sementara di momen lain, badak seakan tidak tersentuh oleh macan tutul. Buru-buru mau nyentuh, baru ketemu aja langsung diserang. Macan tutul seakan jadi kucing kecil yang kehilangan tajinya jika yang dihadapi adalah badak besar. Kalau macan tutul saja tidak berdaya, apalagi citah. Badak bisa jadi sosok yang sangat berbahaya bagi para citah. Dengan ukuran yang lebih besar, serangan berbahaya, serta jula tajam di kepalanya, badak jadi sosok yang menyebabkan citah harus kabur ketakutan. Kalau macan tutul sempat memaksakan keberuntungannya dengan mencoba memburu badak kecil, citah tidak pernah terlihat memburu, apalagi sampai memangsa badak. Bukan kelasnya citah untuk mencoba peruntungannya terhadap hewan berjula itu. Sebenarnya sukar dipercaya kalau ternyata para badak lebih kerepotan ketika menghadapi hyena. Mungkin karena pasukan hyena yang banyak dan ngeyel, sehingga menyebabkan badak merasa terganggu. Hyena tutul jadi salah satu pemangsa berbahaya yang kalau lagi lapar sering jadi sosok yang berbeda. Meski kemampuan berburunya terbilang buruk, tapi mereka punya pasukan yang banyak, pergerakan lincah, sifat pantang menyerah, dan rahang yang kuat.
Ada beberapa momen pertemuan antara badak dan hyena. Dua hyena kelaparan pernah mencoba memburu badak kecil yang ada dalam perlindungan induknya. Pengejaran hyena menyebabkan sang induk jadi kerepotan. Hyena juga pernah memojokkan induk dan badak kecil. Ketika hampir berhasil mengalahkan badak kecil, singa datang dan menyebabkan perburuan itu gagal. Hyena sendiri juga pernah memakan badak dewasa dalam kondisi masih hidup dan ada dalam pasukannya. Entah akhirnya badak menyerah dan jadi makanan hyena atau badak selamat dari serangan hyena. Yang pasti, hyena jadi salah satu pemangsa yang merepotkan para badak. Tapi tetap saja, dalam kondisi normal, hyena adalah pemangsa yang sering dibuat tidak berdaya oleh para badak. Badak bisa saja menyebabkan hyena tewas dengan serangan mereka. Untungnya ketika diserang, hyena selalu bisa menghindar dengan lincah. Cara seperti itu juga dipakai oleh anjing liar demi bisa selamat dari serangan badak. Mereka sebenarnya tidak memburu badak, tapi karena habitatnya berdekatan, maka interaksinya juga sering terjadi. Badak mungkin menganggap hyena sebagai scavenger, tapi ketika menghadapi anjing liar, meski tidak memburunya sekalipun, para badak menganggapnya seperti para kucing. Anjing liar dianggap sebagai ancaman bagi para badak, jadi ketika bertemu, biasanya badak akan menyerang. Ada beberapa pertemuan antara keduanya. Hampir semua pertemuan itu menunjukkan badak besar yang mengejar anjing liar, menyebabkan mereka kabur ketakutan. Daripada kena jula tajamnya, mending kabur ya kan? Badak ini jadi salah satu hewan herbivora yang paling jarang diburu oleh para pemangsa. Mereka hampir tidak tersentuh. Yang pasti tubuh badak yang besar, serangan berbahaya, sifat agresif, dan jula tajamnya menyebabkan badak dihindari oleh pemangsa. Bukan hanya pemangsa saja yang menghindari badak. Kuda Nil aja pernah diserang dan dibuat mundur, padahal bisa mengalahkan badak. Kerbau tidak berdaya melawan badak, ya meski kerbau jadi salah satu hewan yang pemberani. Warthog diterbangkan badak. Dan bahkan gajah juga pernah kabur ketika menghadapi badak. Meski normalnya, gajah bisa mengalahkan badak dengan cukup mudah. Dalam kondisi tertentu, badak adalah hewan yang paling berbahaya bagi semua hewan yang ada di sekitarnya. Mereka sudah jadi hewan yang tangguh dan berani sejak masih kecil. Jadi sepertinya tidak berlebihan jika admin mengatakan bahwa badak jadi salah satu hewan yang bisa menyebabkan para pemangsa terlihat cupu dan tidak berdaya. Serangan badak jadi salah satu yang paling berbahaya. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.